Saudara, sejumlah hewan memiliki manfaat untuk manusia, salah satunya adalah untuk terapi kesehatan. Seperti sebuah sekolah berkuda di Australia yang kini menggunakan sapi sebagai hewan terapi untuk membantu kesehatan orang-orang dari segala usia. Sebuah sekolah berkuda di Australia menggunakan sapi sebagai hewan terapi untuk membantu orang-orang dari segala usia. Layanan kesehatan mental jenis baru ini berkembang pesat di Australia. Namun para psikolog mengatakan pedoman nasional diperlukan untuk keselamatan manusia dan hewan. Seperti yang dilakukan oleh pria lansia dari Melbourne, Australia ini. Ia dilahirkan dengan kondisi lumpuh otak dan skoliosis. Bahkan 4 tahun lalu, ia didiagnosis menderita aneurisme otak atau pembesaran pembuluh darah otak akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Ia datang ke Yora Horse Park di Victoria untuk membantunya pulih dengan mengambil bagian dalam terapi bantuan hewan. And it does make you think you have to slow down. They don't come up to your speed, you've got to go back to theirs, and it does give you a whole new focus. And they become more aware of their body language, their communication, and the trust and respect. Peserta terapi dengan bantuan hewan mengatakan bahwa mereka dapat merasakan peningkatan mental dan fisik yang nyata karena berada di dekat hewan. Namun, para ahli kesehatan masih ragu mengenai manfaat klinis dari terapi tersebut. Sektor ini berkembang sangat pesat di Australia. Para psikolog mengatakan ada kebutuhan mendesak akan pedoman nasional dan badan pengawas. There are a number of countries in Europe that already have legislation in place that stipulates how many hours of training and that sort of thing. It's on us to actually be really clear if we are providing therapeutic services so that vulnerable people in the community don't become misled. Untuk membantu mengatur sektor yang sedang berkembang ini, Wendy Combi memulai sebuah organisasi nirlaba bernama Animal Therapies Limited. Organisasi ini menyediakan akses terhadap layanan bantuan hewan untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga, dan komunitas bagi mereka yang terkena dampak trauma, penyakit, atau kesulitan dalam bergerak. I think therapy animal or animal-assisted therapy has been used across a range of different services that does not always include a therapist. Meskipun terapi ini berkembang pesat, para ahli mengatakan orang yang mempertimbangkan untuk menggunakan terapi semacam ini harus melakukan penelitian terhadap penyedia layanan dan meminta bimbingan dari organisasi seperti Badan Regulasi Praktisi Kesehatan Australia.